yang berkaitan dengan salam yang dikarang oleh seorang alim dari ulama Islam. Beliau sudah meninggal rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Abdul Salam bin Barjas bin Nasir, Abdul Salam bin Barjas bin Nasir Al-Abdul Karim. Beliau meninggal dalam usia yang sangat muda, tetapi beliau juga dalam usia yang sangat muda itu diakui keilmuannya oleh para ulama, ya, sehingga dalam usia muda ditunjuk sebagai qadhi dan sebagainya, meskipun beliau kemudian mengajukan pengunduran diri dan memilih untuk menjadi pengajar di Majlis A'la lil Qadha di Saudi Arabia. Beliau telah meninggal rahimahullah ta'ala. Disebutkan oleh sebagian ulama, seandainya beliau diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh akan menjadi keajaiban. Ya, sungguh akan menjadi keajaiban. Kenapa? Karena hafalan yang sangat kuat, ilmu dan fikih yang begitu kuat, begitu mendalam. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan menunjukkan akan itu, di antara buku-buku beliau adalah kitab Muamalatul Hukam fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Muamal, interaksi dengan pemerintah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab yang sangat penting, menjadi pegangan dan sandaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah dalam menjelaskan kepada umat sikap yang benar dalam berinteraksi dengan penguasa. Dan di antaranya buku ini yang asalnya sebenarnya adalah muhadarah ringkas dari beliau, kemudian ditranskrip, lalu kemudian beliau teliti dan sebagainya, maka kemudian terlahir dalam bentuk yang ada. Dan mungkin kita dapatkan di internet bukunya, tetapi yang saya dapatkan di internet bukunya berbeda dengan apa yang versi cetakannya. Dan versi cetakannya sangat banyak dijual di negeri kita di sini, Indonesia. Ya, tentunya bukunya cetakan dari luar negeri, tetapi bisa didapatkan dengan mudah insyaallah ta'ala. Maka ini sedikit pengenalan tentang kita, dan tentunya masalah salam ini kebanyakan dari kita, kalau tidak seluruhnya, sudah mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Hanya kami ingin mengingatkan perkara-perkara tertentu dan mengulang kembali permasalahan-permasalahan tertentu. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang kuat dalam masalah tersebut, dan selanjutnya diberikan kemudahan untuk beramal dengannya, agar kita mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis yang tadi disebutkan, itu saling cinta karena salam tadi, dan kemudian bertambahnya keimanan karenanya, dan kita pun dimasukkan ke dalam hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surga Allah. Allahumma amin. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, perkara pertama yang dibahas oleh beliau adalah man yubda'u bis salam, man yabda'u bis salam, siapakah orang yang pertama memulai salam. Tentang perkara salam tadi diketahui, sepakat para ulama bahwa hukum mengucapkannya sunnah. Hukum mengucapkannya adalah sunnah. Berbeda dengan menjawabnya. Menjawabnya hukumnya wajib. Jadi sepakat para ulama tentang hal itu. Namun permasalahan adalah siapakah yang pertama memulai atau mengucapkan salam itu. Ya. Tentunya jika diketahui bahwa hukum asal mengucapkan salam adalah sunnah, maka kita akan mengatakan tidak masalah siapapun yang memulai, gitu ya. Siapapun yang memulai maka menunjukkan ia sangat bersemangat untuk meraih keutamaan sunnah tadi. Ya. Jangan dilihat bahwa tadi kan nilainya sunnah Ustaz, mending saya jadi tukang jawab saja. Karena orang yang melaksanakan sunnah dapatkan pahala sunnah, dengan amal itu dapatkan pahala yang jika dia tidak kerjakan tidak berdosa. Kalau menjawab salam Ustaz, saya nunggu nih ada orang lewat, mudah-mudahan dia salam supaya saya dapatkan pahala, wajib yaitu apa? Jawab, ya. Kelihatannya seperti itu. Wah, kalau begitu lebih tinggi dong menjawab salam. Betul, lebih tinggi menjawab salam karena hukumnya wajib. Artinya jika dikerjakan dapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Tetapi sekali lagi ada nilai lebih pada orang yang mendahului. Pertama, menegakkan sunnah, ifsya'us salam, menebarkan salam tadi. Itu yang pertama. Kedua, menjadi lebih hebat lagi kalau antara orang yang mengucapkan salam dengan orang yang dia akan ucapkan salam kepadanya ada permasalahan, ada nizah,
perselisihan, kesalahpahaman, ataupun perkara-perkara lainnya. Jelas ya? Kenapa? Karena baginda yang menyebutkan aulahuma abda'uhuma bisalam. Orang terbaik di antara dua orang yang punya permasalahan dan perselisihan tadi adalah siapa? Yang paling dahulu mengucapkan salam. Kenapa? Karena dia lebih membuka hati kepada saudaranya, mempermaklumkan lebih dahulu hakikat makna salam, yaitu engkau selamat dari bahaya kejelekanku, engkau selamat dan aman dari gangguanku. Subhanallah ya? Maka dia lebih utama, ia menyingkirkan sekat-sekat, meninggalkan rintangan-rintangan yang itu kadang tidak hanya datang dari setan. Masa kau yang salam duluan? Dia Pak Diolo, dia yang mulai kok. Tidak hanya dari setan, tapi dari jiwa. Kata Allah dalam Al-Quran, wa uhdiratil anfusus syuhha. Dan jiwa itu menghadirkan sifat rakus. Rakus artinya apa? Paling senang minta supaya haknya ditunaikan. Kamu duluan yang hak saya mana, ya? Dan membelakangkan apa yang menjadi kewajibannya, kan gitu ya? Semua orang minta didahulukan dan tidak ada yang mau dibelakangkan, gitu maksudnya. Ya? Sehingga hawa nafsu menjadi penghambat untuk setiap permasalahan yang diinginkan dengannya perdamaian, misalnya. Kata Allah, sulhu khair. Dan perdamaian itu jauh lebih baik. Di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Wa uhdiratil anfusus syuhha. Tetapi jiwa itu selalu menghadirkan sifat rakus. Lihat, ya. Ini tentang perkara siapa yang memulai salam. Sekali lagi, pada asalnya siapapun yang mulai tidak masalah. Ya, dia mendapatkan keutamaan memulai salam, menebarkan salam. Apalagi jika tingkatannya tingkatan dalam bentuk ada ketidakcocokan, kesalahpahaman di antara keduanya, maka meningkat lebih tinggi menjadi orang terbaik di antara keduanya. Kenapa? Karena syariat mengajarkan persatuan, syariat menginginkan perdamaian dan menyatukan hati-hati kaum muslim. Jelas ya? Ya. Tetapi datang tuntunan syariat secara khusus untuk menyebutkan kepada kita tentang adab siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Abdus Salam Barjas rahimahullah ta'ala sebagai di antara adab yang ditinggalkan, di antara sunnah-sunnah Nabi yang juga dilalaikan. Jelas maksudnya? Intinya yang memulai siapa saja boleh, tapi kalau mau yang lebih mendekati kepada sunnah sesuai dengan adat dan tuntunan baginda Nabi, ternyata ada tuntunan dalam siapa yang memulai mengucapkan salam sesuai dengan kondisi dan keadaan. Paham ya? Dan kita tahu bahwa syariat datang dengan hikmah, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam arhamun nas, orang yang paling penyayang kepada manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala rahimun bil ibad, sangat penyayang kepada hamba. Maka tidaklah Allah mensyariatkan, tidaklah baginda dan menuntunkan kecuali apa yang terbaik bagi umat. Maka beliau mengingatkan kemudian apa yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abu Hurairah sahih Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, yusallimu ar-rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalili 'alal kathiri. Mengucapkan salam orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan kaki. Mengucapkan salam orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Mengucapkan salam orang yang jumlahnya lebih sedikit kepada orang yang lebih banyak. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Imam Bukhari ada tambahan, yusallimu as-saghiru 'alal kabiri. Anak kecil mengucap, atau yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang
lebih tua. Jadi tua usia menjadi sebab dalam syariat untuk seorang dikedepankan, seperti kisah yang disebutkan tadi oleh Ustaz Luqman hafizahullah taala, ya. Maka disebutkan pula wal maru al qa'idi, orang yang lewat mengucapkan salam kepada orang yang duduk, wal qalil al katsir, orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Ini tertib urutan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Ya, jawaban dari apa yang disebutkan tadi permasalahan siapa yang lebih dahulu berhak untuk mengucapkan salam, yang memulai mengucapkan salam kepada yang lainnya. Disebutkan dalam hadis-hadis ini bagaimana orang yang berkendaraan lebih dahulu mengucapkan salam daripada orang yang berjalan kaki. Demikian pula orang yang berjalan kepada orang yang duduk, ya, demikian pula orang yang lebih muda kepada yang lebih tua, orang yang lewat dengan orang yang duduk, dan orang yang sedikit orang yang banyak. Apa hikmah yang disebutkan oleh para ulama dari perkara ini? Dan ini perlu untuk kita perhatikan, untuk kemudian kita amalkan, ya, kaidah-kaidah ini kita amalkan. Sekali lagi, kalaupun ada yang sebaliknya ia tidak berdosa, ya, ia mendapatkan pahala bahkan menyebarkan salam, tapi luput darinya etika sesuai sunnah dalam memulai salam. Itu luput darinya. Nah, hikmah dari perkara itu, ya, disebutkan oleh para ulama adalah bahwa orang yang berkendaraan ini madhannah, adalah faktor yang memungkinkan ia bersifat sombong karena minnah yang Allah berikan kepadanya, nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia memiliki kelebihan dan keutamaan ketika dia berkendaraan, apakah onta, kalau dulu onta, kuda, atau keledai. Kalau sekarang, ya, sepeda sampai mobil. Jangan kira sepeda murah, ya. Sepeda sekarang apalagi yang Brompton itu ya jutaan, kan gitu ya. Tapi yang jelas bahwa kendaraan yang dimiliki menunjukkan dia lebih baik dari keadaan orang yang berjalan kaki. Nah, dalam keadaan inilah terkadang timbul bentuk kepongahan, kesombongan, ya, merasa lebih dari yang lainnya. Dan ini terbukti dalam kehidupan kita. Betapa banyak bagi orang yang hidup di atau biasa berinteraksi di jalan tentu saja akan menyadari hal itu. Ya, bahwa keadaan orang yang lebih sejahtera dengan kendaraannya kadang menyebabkan ia meremehkan pejalan kaki. Ya, pejalan kaki. Maka ini katakan oleh fastuhibba lahu ayyabda al-mashi bisalam. Maka disunnahkan bagi yang berkendaraan memulai salam kepada orang yang berjalan, kasran lisyahwati wal ajab, untuk menghilangkan, ya, apa yang ada pada dirinya dari semangat kemewahan syahwat bahwa dia lebih baik dari orang lain, serta takjub akan diri sendirinya, wa idharan litawadhu'i, dan menunjukkan sikap tawadhu, sikap rendah hati kepada orang lain. Lihat, ini satu makna tentunya, ya? Dan seperti yang disebutkan tadi bahwa etika mengucapkan salam ini berada di bawah bingkai besar tentang hikmah dan tujuan dari salam itu sendiri, ya. Maka kita perhatikan, jika kita terjadi tabrakan antara orang jalan dengan orang yang berkendaraan, mana yang lebih parah? Ya, ya, lebih parah mobilnya, kan? Tidak, berbalik, lebih parah orang berjalan kaki, ya. Orang yang berkendaraan lebih punya kekuatan dan sebagainya tadi, sehingga yang lebih dikhawatirkan bahayanya yang mana? Yang berjalan kaki atau yang berkendaraan? Yang berkendaraan tiba-tiba tabrak dari belakang, bahkan dari depan, ya. Maka ketika dia mengucapkan salam, hilanglah kekhawatiran dari orang yang berjalan tadi, bahaya yang mungkin ditangkan oleh orang yang berkendaraan tadi. Dengan ia mempermaklumkan keselamatan bagi saudaranya yang berjalan kaki. Maka kalau kita dapatkan sekarang ini di dalam
aturan lalu lintas misalnya, biasa ada keterangan dahulukan pejalan kaki. Itu sesuai dengan nilai-nilai syariat. Ya. Mereka butuh perlindungan lebih daripada pengendara karena keadaan mereka yang lebih terbuka, lebih rawan untuk mendapatkan serangan. Subhanallah, ini hikmah syariat. Ya. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Naziri rahimahullah taala, kata beliau, amma amrul rakibi fali anna lahu maziyatan 'ala al-mashi fa'awwada al-mashi bi an yabda'ahu ar-rakibu bis-salami ihtiyatan 'ala ar-rakibi min az-zahwi an law hazal fadilataini. Bahwa orang yang berkendaraan ini ya diperintahkan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan karena adanya kelebihan pada diri orang yang berkendaraan tadi dibanding orang yang berjalan. Dan untuk kemudian menggantikan kurangnya keutamaan orang yang berjalan, yang lewat mengucapkan salam dibalas oleh yang berjalan supaya dia dapatkan kemuliaan juga. Orang yang salam hilang darinya keangkuhan dan kesombongan, dan yang menjawab salam dapatkan keutamaan menjawab salam yang dengannya dia seimbang dalam keutamaan. Kalaupun sama keutamaannya dalam hal dunia dengan kendaraannya, dia keutamanya dengan pahala karena menjawab salam. Subhanallah. Ya, maka ini ikhwani fiddin makna yang terkandung dalam perkara tersebut. Dan beliau mengatakan sepatutnya bagi orang yang memakai kendaraan, apakah dia mobil, sepeda maupun yang semisalnya, untuk menerapkan hal ini, mengucapkan salam kepada orang yang duduk di pinggir jalan atau orang yang sedang berjalan kaki misalnya, dengan ia memulai mereka dengan ucapan salam. Ya, ini satu poin, satu perkara. Selanjutnya orang yang berjalan dengan orang yang duduk. Ini juga bagian dari perkara yang disebutkan sebelumnya. Seorang yang berjalan kaki, ya, ia mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Dan Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan, ketika beliau melarang wa iyyakum wal julusa fit turuqat, jangan suka nongkrong di pinggir jalan gitu. Sampai kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jika kami harus melakukan hal itu, mungkin ada perkara yang mendesak untuk dilakukan. Bertemu dengan seorang teman pas di pinggir jalan, kan gitu ya, mengundang ke rumah tidak bisa, datang ke rumahnya belum tentu bisa, mumpung ketemu menyampaikan hajat dan sebagainya. Maka kata Nabi, jika mesti hal itu, fa'addu at-tariqa haqqahu, tunaikan hak dari jalan itu. Di antaranya apa? Raddus salam, ya, mengucapkan salam dan menjawab kalian yang duduk tadi. Raddus salam, menjawab salam. Kata Rabb disebutkan, berarti yang bertugas yang sesuai etika syariat, yang mengucapkan salam siapa? Yang lewat meskipun jalan kaki. Ya, adapun dia yang nongkrong di pinggir jalan karena kebutuhan tadi, kewajibannya apa? Menjawab salam, bukan mengucapkan salam. Nah, ini ada hikmahnya juga, ya. Disebutkan oleh para ulama di antara hikmahnya. Kenapa? Karena orang yang duduk di tepi jalan misalnya, ya, sulit baginya untuk memperhatikan orang yang lewat, ya enggak? Karena itu bukan namanya nongkrong duduk di pinggir jalan karena kebutuhan, bukan berarti dia sedang menghitung jumlah kendaraan. Mungkin dapat tugas dari kampusnya berapa yang lewat, itu berarti karena biasanya dia tersibukkan dengan keadaannya. Beda dengan orang yang lewat meskipun jalan kaki. Kenapa? Dia pasti mengawasi sekitarnya. Sebagaimana dia melihat mana jalanan, mana selokan, dia juga membedakan mana duri, mana orang, kan gitu ya. Maka jika ada orang, disalami, assalamualaikum, ada orang, kan begitu ya. Maka lebih mudah bagi mereka orang yang berjalan mulahabah, melihat kepada orang yang duduk dibanding orang yang duduk memperhatikan siapa saja yang lewat hari ini. Jelas ya? Maka itu diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama dalam perkara tersebut, disebutkan oleh Naziri pula, dinukilkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Kemudian, ya, disebutkan oleh Al-Hafidz dalam perkara ini bahwa dibawakan kepada makna ini, ya, adalah orang
yang al-qaimu alal mustaqir, ya, orang yang berdiri diam, kana a'ammu min an yakuna jalisan, mungkin dia adalah orang yang duduk atau sekedar berdiri atau bersandar atau berbaring. Jadi yang maksud dengan duduk di sini bukan duduk saja gitu, ya. Termasuk dia berdiri atau mungkin dia di kursi roda duduk dan sebagainya. Maka kita yang lewat berjalan kaki mengucapkan salam lebih dahulu kepadanya, ya. Nah, ini diantara perkara yang ditunjukkan di sini. Demikian pula tentang salamnya orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Perhatikan, salamnya orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Itu adabnya seperti itu, ya. Kenapa? Karena disebutkan di sini oleh Al-Maziri pula bahwa li'anna jama'ata law ibtada'u la khifa 'ala al-wahidi az-zahr, bahwa jika jamaah yang lebih dahulu mengucapkan maka bisa mengagetkan orang yang satu bisa malah timbul prasangka yang bukan-bukan. Maka dalam hal ini, dalam rangka menjaga keadaannya, dialah yang lebih dahulu mengucapkan salam, ya. Tentunya ada akibat yang ditimbulkan dalam masalah ini, ya, yaitu perkara yang berkaitan dengan jika yang mengucapkan salam tadi jumlah yang sedikit, ya, apakah disyariatkan oleh mereka yang sedikit tadi mengucapkan salam secara bersama-sama atau cukup satu orang saja? Terus yang jumlahnya lebih banyak yang diucapkan salam kepadanya, apakah mereka semua harus menjawab salam itu masing-masing atau cukup satu orang di antara mereka? Jelas ya? Ini titik permasalahan. Kita tambahkan, saya juga menyebutkan tapi dalam bentuk yang ringkas, dijelaskan lebih lugas oleh Syekh Abdul Al-Fauzan dalam kitabnya Nahdul Alam Syarah Bulughil Maram juz yang ke-10 Syarah Kitabul Adab. Intinya, ikhwan fillah, intinya mengucapkan salam dari orang yang sedikit, misalnya 3 orang, ketiga-tiganya mengucapkan salam, itu yang lebih utama. Al-aula mengucapkan, ketiganya mengucapkan salam. Jelas ya? Kemudian kenapa? Pahala ifsya'us salam. Kemudian yang utama bagi yang menjawab salam, semuanya menjawab salam juga. Mau satu suara, 1, 2, 3, waalaikumsalam, ya, itu gambaran saja ya. Artinya mau serentak ataupun waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya, yang jelas bahwa ini perkara yang tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang yang afdal dan utama ini. Ya. Kemudian menjadi permasalahan apakah wajib bagi semuanya untuk mengucapkan salam. Tentu saja sekali lagi bahwa mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah. Maka jika satu orang di antara mereka mengucapkan salam mewakili yang lainnya, sepakat para ulama itu sudah cukup. Jelas ya? Kenapa? Mengucapkan salam itu sendiri hukumnya apa? Sunnah. Jelas ya? Jika satu orang di antara yang datang tadi yang jumlahnya lebih sedikit mengucapkan salam maka sudah cukup. Ya. Adapun bagi yang menjawab, ini khilaf yang kuat di antara para ulama. Apakah cukup dari mereka sebagian orang yang menjawabnya atau tidak? Jumhur ulama dan mazhab imam yang 3, mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa cukup sebahagian dari mereka menjawabnya. Dan diriwayatkan dalam hal ini hadis-hadis, disebutkan juga oleh Syekh di sini hadis-hadisnya. Di antara hadis Ali bin Abi Thalib diriwayatkan mauquf dan marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan al-Hafiz dalam Bulughul Maram Kitabul Adab, tetapi hadisnya hadis yang lemah. Sepakat para ulama tentang kelemahan hadis tersebut, ya. Hanya saja Syekh Al-Albani mensahihkan hadisnya dengan penguat dari hadis-hadis yang lainnya. Demikian pula disyaratkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Tetapi
Ya, sebagian ulama, dan ini mazhab Imam Abu Hanifah, pendapat dari Abu Yusuf Al-Qadhi dan Abu Ja'far Al-Tahawi, beliau Hanafi, ya, di mana beliau mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang datang riwayat yang lemah, dan ini pula yang disetujui oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Minhatul A'lam. Semua riwayatnya lemah dan tidak bisa saling menguatkan atau mengangkat hadisnya menjadi hasan, ya. Akan tetapi, dan karena itulah, ya, beliau mengatakan tidak sah atau tidak cukup, la yujzi'u, ya, tidak cukup jawaban salam dari sebahagian mereka mewakili yang lainnya. Artinya hendaknya semuanya ikut menjawab salam tersebut. Tetapi ingat, tatkala ini masalah khilafiyah tentu saja, maka faltattasi' sunan lidzalika. Hendaknya hati kita lebih lapang dalam masalah ini. Tetapi tidak ada keraguan. Yang lebih hati-hati, yang lebih afdal, lebih utama, semuanya menjawab salam. Karena adanya kemungkinan tadi lemahnya riwayat-riwayat yang datang, dan Hanafiyah di antara dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan Nabi Adam ala suratul Rahman, maka diperintahkanlah kepada Nabi Adam alaihissalam untuk datang kepada para malaikat, dan kata Allah, dengarkanlah jawaban dari para malaikat itu, fa innaha tahiyatukum wa tahiyatu zurriyatikum, karena dia adalah menjadi salam jawaban dari salam anak cucu kalian nanti, wahai Nabi Adam. Maka Nabi Adam datang kepadanya mengucapkan assalamualaikum alaikum, dijawab oleh mereka fayaqulun, maka mereka mengatakan, kata Hanafiyah, zahirnya mereka mengatakan semuanya, meskipun ada kemungkinan saling mewakili, tapi zahirnya riwayat menunjukkan mereka semuanya menjawab. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullah, tambahan warahmatullah. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Itu di antara dalil yang dipakai oleh ulama Hanafiyah untuk mengatakan tidak cukup, ya, sebagian mewakili dari yang lainnya, hendaknya semuanya menunaikan. Dan perhatikan ikhwani fiddin, jika kita melihat pendapat jumhur ulama, itu apa? Cukup sebahagian yang menjawab. Jelas ya? Bagaimana jika di antara kumpulan orang yang banyak tadi yang mendapatkan ucapan salam dari orang yang lebih sedikit, ternyata ada anak kecil, lalu kemudian anak kecil yang menjawab waalaikumsalam wahai ammi, sementara orang dewasanya diam. Jelas ya? Pertanyaan, apakah terpenuhi kewajiban? Ingat, ini bukan main-main, ini kewajiban kan? Artinya hukumnya menjawab salam itu fardu kifayah menurut jumhur ulama. Artinya jika ada yang menegakkannya, gugur dosa dari yang lainnya. Ini kalau banyak yang disalami, jumlahnya banyak, hukumnya jadi fardu kifayah. Kalau yang disalami satu orang, hukumnya apa? Fardu ain, wajib dijawab. Tapi kalau banyak, jumhur ulama mazhab yang 3 tadi mengatakan fardu kifayah, bisa diwakili oleh sebagian. Cuman sekarang, jika yang menjadi wakilnya ternyata anak kecil, bagaimana hukumnya? Ada khilaf di kalangan para ulama, dinukilkan oleh Imam Nawawi tentang khilaf tersebut. Sebagian mengatakan tidak sah karena anak kecil tidak bisa menegakkan kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Dianggap belum sah, tidak memenuhi kriteria balik untuk menegakkan fardu kifayah. Dan pendapat yang kedua di dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, adalah bolehnya, sahnya, dan ini yang beliau pilih, yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, tapi intinya bahwa masa yang dewasa kalah sama anak kecil? Masa dibiarkan anak kecil yang menjawab, yang mendapatkan perkara hukum keutamaan menjawab salam tadi? Jelas ya? Fardu kifayah memang fardu kifayah. Jika ada yang mengerjakan, gugur dosa dari yang lain. Tapi terkadang fardu kifayah itu, kata para ulama, disebutkan oleh Imam Abu Ma'ali Al-Juwaini, kedudukannya lebih tinggi dalam mengamalkannya
daripada orang yang mengamalkan fardu ain. Kenapa? Karena fardu ain itu wajib untuk individu masing-masing, kan gitu ya. Maka seorang jika mengerjakannya, dia mengerjakan untuk kepentingan dirinya. Kalau tidak, dia berdosa. Jadi fardu kifayah, seorang yang mengamalkan fardu kifayah menggugurkan dosa dari kaum muslimin seluruhnya jika tidak dikerjakan. Seperti kita sebutkan bahwa membebaskan Palestina dari cengkraman penjajah Yahudi itu adalah fardu kifayah. Ya. Bagi yang mampu tentunya, ya. Artinya bahwa semua kita berdosa karena tidak terjadinya hal itu, kecuali karena udzur. Itu fardu kifayah itu. Maka orang yang menegakkan fardu kifayah dengan perbuatannya ia menggugurkan dosa, menyelamatkan umat dari dosa tidak tertunainya kewajiban tadi. Maka perhatikan dalam hal ini nilai positif yang ada, sehingga jangan kalah deh sama anak kecil dalam menjawab salam tadi. Itu intinya, ya. Nah, ini ikhwani fiddin tentang jumlah yang sedikit mendahului orang yang jumlahnya banyak, ya. Kemudian di antara perkara permasalahan yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya adalah tentang kewajiban menjawab salam. Dan kewajiban menjawab salam saya kira jelas, hanya beliau di sini mengingatkan tentang perkara yang penting, ya, yaitu bahwa meninggalkan menjawab salam adalah bentuk kemungkaran yang sangat jelek, meskipun ini terjadi di kalangan manusia sekarang ini. Di kalangan manusia sekarang ini, seperti yang diingatkan oleh Nabi sebelumnya, ketika beliau menyebutkan tentang ayyun nasi khair, orang apakah yang terbaik, kata beliau it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, dan wa an tusallima ala man arafta wa man lam ta'rif, engkau mengucapkan salam kepada seseorang apakah engkau kenal dia secara pribadi misalnya ataupun tidak, selama dia muslim. Apa yang disebutkan oleh para ulama kita dan dikaitkan dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bahwa ketika terjadi perpecahan pada umat dengan kelompok-kelompok dan mazhab-mazhab yang ada, lembaga-lembaga yang ada, maka sebahagian mereka menjadikan lembaga, mazhab ataupun metode manhaj dan sebagainya tadi itu sebagai pembatas bagi mereka dalam menebarkan salam. Tidak diberikan salam kecuali kepada orang yang punya kartu anggota seperti saya. Seperti ini ibaratnya. Paham ya? Ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan di antara tanda hari kiamat adalah as-salamul khas. Salam yang sifatnya apa? Khusus. Seseorang mau khususkan salam untuk orang tertentu, tidak kepada yang lain. Ini kan tanda hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka ini perkara yang tentu saja perlu untuk kita perhatikan. Ya, kita harus untuk berusaha menjadi orang yang terbaik. Ketika kita melihat pada diri seorang tanda keislaman, maka dia berhak untuk mendapatkan doa salam dari kita, ucapan salam dari kita. Dan jika kita mengucapkan salam itu kepadanya tanpa melihat status dan keadaannya, teman sejati atau sedang ada permasalahan atau yang lainnya dengan saya atau tidak, maka kita tergolongkan dalam orang-orang yang terbaik bismillah ta'ala, ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, perkara yang berkaitan dalam masalah ini pula adalah bahwa sebagaimana disyariatkan ketika kita datang ke suatu majlis untuk mengucapkan salam, disyariatkan pula untuk mengucapkan salam ketika kita meninggalkan majlis. Nah, ini juga perkara yang kadang tersembunyi dari sebahagian kita. Kayaknya waktu terbatas, ya. Saya hanya ingin ingatkan terakhir di sini bahwa
memulai majlis dengan salam seperti tadi dimulai misalnya. Sebagian orang mengatakan bahkan bid'ah. Sebagian orang mengatakan menyelisih sunnah. Ini keliru ya ikhwah. Telah sah keterangan hadis dari Nabi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Idza ta'adukum ila al-majlisi falyusallim, fa in bada lahu an yajlisa falyajlis, thumma idza qama falyusallim, falaysatil ula bi'ahaqqa min al-akhirah." Kata baginda Nabi SAW, jika seorang di terkalian sampai ke suatu majlis, hendaklah dia mengucapkan salam. Jika dia melihat ada kepentingan untuk duduk dalam majlis itu, falyajlis, silakan dia duduk dan terlibat dalam majlis itu. Dan jika dia berdiri, hendaklah dia mengucapkan salam. Salam ketika bubar. Kata baginda Nabi, bukanlah yang pertama lebih utama daripada yang kedua. Dan kata ini penting, menunjukkan bahwa memulai majlis dengan salam itu perkara yang sama diketahui keutamaannya. Pertama, ifsya'us salam. Kedua, mengabarkan kepada yang hadir bahwa kita tidak menginginkan dari mereka kejelekan. Kita mendoakan bagi mereka kebaikan. Itu yang pertama. Itu yang kedua ya. Jadi ada kedudukannya dua hadis ini. Dan bahkan ketika selesai pun ditutup dengan salam, dan Nabi mengatakan tidaklah yang pertama itu lebih utama daripada yang terakhir. Bahkan yang pertama, yang terakhir boleh jadi lebih utama daripada yang pertama. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Ya, seandainya waktu memungkinkan kita akan bacakan atau mungkinkan nanti dalam tulisan tentang mengapa lebih utama. Kenapa? Ketika kita berhadapan, kita lebih hati-hati berbicara, ya enggak? Tidak ingin memberikan kepada orang lain kejelekan, kan gitu ya? Dan orang akan mudah menilai kita dari ucapan kita ketika berhadapan. Maka mungkin seorang mengucapkan assalamualaikum ikhlas, tulus ketika berhadapan, dan ketika berjauhan tidak diketahui, ketika berpisah mak nokok saya tidak tahu. Maka disebutkan oleh para ulama, tidaklah lebih utama yang pertama daripada yang terakhir, bahkan lebih utama yang terakhir untuk menunjukkan hati kita tulus menginginkan kepada mereka kebaikan ketika mereka hadir dan berhadapan, dan setelah kita nanti berpisah. Allahu Akbar. Jadi menjadi penutup pertemuan kita hari ini, ya. Insya Allah kami berdua mengucapkan salam dari lubuk hati yang paling dalam di tengah kehadiran antum. Demikian pula memohon petunjuk dari Allah setelah kita berpisah nanti. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita hari ini pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita dari majlis ini setelah bubarnya kita perpisahan yang terjaga dari segala bentuk kejelekan, segala bentuk keburukan, hasad, dengki, dan iri hati. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya dari kami dan dari syaitan. Allah dan Rasul pasti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan atas nasihat dan yang disampaikan oleh Ustaz kita, guru kita, Ustaz Yunus Hafizahullah Ta'ala, yang mana tentunya dari apa yang beliau sampaikan dan juga sebelumnya juga terdengar apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz kita, Ustaz Muhammad, ini menunjukkan kepada kita bagaimana ilmu yang ada beliau sangat luar biasa, betul-betul memberikan kepada kita suatu kaidah dan faedah yang luar biasa, yang mana Ustaz Luqman tadi dengan kisah-kisah yang sangat syarat dengan hikmah yang mendalam, yang mana juga ada poin yang sangat penting untuk kita terus atasi, ya kalau bahasanya Pak Haris itu ada poin penting yang kita atasi dan kita bawah. Itu adalah bagaimana kita menjaga Imam Ahmad ketika ingin memberikan nasihat. Dari nasihat itu kita sampaikan secara sembunyi-sembunyi, dan tentunya
saja bisa menimbulkan ketidaksenangan atau mungkin ada hal yang terjadi dalam hati seseorang yang biasanya sikap perang-perangan, maka tentunya ini sebetulnya sebenarnya kalau kita ada sesuatu pada saudara kita, maka hendaknya kita nasihati. Kalau tidak ada yang menyaksikan dan kita sampai dengan nasihat tersebut dengan keikhlasan dan mudah nasihat tersebut itu betul-betul sampai dan bisa menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Demikian pula apa yang disampaikan oleh Ustaz Yunus tadi, suatu hal yang sangat luar biasa tentang hikmah dari hukum-hukum yang ada dalam hadis Rasulullah berkaitan dengan salam. Tadi kita lihat bagaimana Imam Syafi'i memaparkan satu hadis ada faedah sampai 100 faedah, maka tadi juga masya Allah dari hukum-hukum yang ada atau hadis tentang perkara salam ini ternyata banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengan hal tersebut yang wajib kita pahami dan betul-betul secara dengan hikmah, yang mana diantaranya yang paling penting adalah salam itu adalah sesuatu yang dengan insya Allah kita bisa menghilangkan perasaan yang tidak baik dalam hati kita. Artinya ketika kita duluan mengingatkan salam, maka tentunya salam kita kepada saudara kita itu menghilangkan perasaan buruk kepada saudara kita atau dari saudara kita kepada kita, bahwasanya yang memberikan salam ini betul-betul tulus ikhlas mendoakan keselamatan bahkan keselamatan dunia akhirat dengan ucapan salam kepada saudara kita tadi. Karena waktu yang sangat mepet, sudah waktu berbuka kayaknya sudah masuk berbuka bagaimana jemaah? Kalau kita sudah tutup. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah